Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, ketemu lagi di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Nah, di pertemuan 13 ini kita akan membahas mengenai aturan produksi rekursif. Di pertemuan sebelumnya kemarin, ketika kita membahas mengenai bentuk normal, geribah, itu kita sudah pernah singgung mengenai aturan produksi rekursif kiri. Sekarang kita akan lihat dulu pengertian daripada aturan produksi rekursif itu. Jadi sebelum kita masuk ke apa yang maksud dengan aturan produksi rekursif kiri, kita lihat dulu secara umum aturan produksi yang dikatakan produksi rekursif itu seperti apa. Nah, jadi aturan produksi rekursif itu adalah aturan produksi yang ruas kanannya memiliki simbol non-terminal yang sama dengan ruas kirinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan secara umum kita menuliskan aturan produksi itu adalah A menghasilkan beta. Nah, yang aturan produksi dikatakan rekursif itu adalah ketika alfa, bagian alfa ini ruas kirinya dengan ruas kanannya itu adalah memiliki simbol terminal yang sama. Jadi kalau misalkan di sini A, di sini juga ada A-nya. Nah, kalau di sini B, maka di sini juga ada B-nya. Nah, itu seperti itu yang dikatakan aturan produksi rekursif. Nah, sekarang ada lagi yang dinamakan aturan produksi rekursif kanan. Nah, kalau yang dikatakan rekursif kanan ini adalah aturan produksi rekursif yang mempunyai simbol non-terminal terkanan pada ruas kanan yang sama dengan ruas kirinya. Nah, nih. Jadi kalau misalkan ruas kirinya itu adalah A, maka ruas kanannya itu adalah beta, bisa apa saja betanya ini. Nah, yang paling kanannya itu adalah ada A juga, non-terminal A. Nah, itu dikatakan bahwa dia rekursif kanan. Nah, kemudian ada yang rekursif kiri, aturan produksi rekursif kiri, yaitu aturan produksi rekursif yang mempunyai simbol non-terminal terkiri. Nah, kalau tadi terkanan, ini yang terkiri pada ruas kanan yang sama dengan ruas kirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan produksi rekursif kiri maupun aturan produksi rekursif kanan. Nah, kemarin di pembentukan normal geribah kita bentuknya itu harus sudah tidak rekursif kiri lagi ketika kita mau mengubah menjadi bentuk normal geribah. Nah, nanti bagaimana kita menghilangkan produksi rekursif itu? Nah, kenapa itu harus dihilangkan? Karena produksi yang rekursif itu menyebabkan pohon penurunannya tumbuh ke arah yang sama dengan letak simbol yang rekursif. Jadi kalau misalkan dia rekursifnya itu kanan, maka pohonnya itu akan tumbuh ke kanan. Kemudian kalau dia rekursif kiri, maka pohon penurun itu akan tumbuh ke kiri atau terus menerus seperti itu. Nah, makanya itu harus dihindari. Oke, nah sekarang kita masuk ke penghilangan rekursif kiri. Jadi dalam banyak penerapan grammar, rekursif kiri ini tak diinginkan karena tadi pohon penurunannya itu akan tumbuh ke kiri, tidak berhenti-berhenti. Untuk menghindari terjadinya loop tanpa henti,
rekursif kiri harus dihilangkan. Misalkan produksi yang rekursif kiri itu adalah A menghasilkan A alfa, dan produksi yang tak rekursif kiri adalah A menghasilkan beta. Maka aturan produksinya akan berubah menjadi sebagai berikut. A menghasilkan beta ZA, yaitu pengganti dari A menghasilkan A alfa tadi. ZA itu menghasilkan alfa, ini adalah produksi baru. Kemudian ZA menghasilkan alfa ZA, produksi baru. Kemudian A menghasilkan beta, produksi yang tak rekursif kiri. Nah, penghilangan rekursif kiri akan memunculkan simbol non-terminal baru dan produksi baru yang rekursif kanan. Oke, kita lihat contoh. Lakukan penghilangan rekursif kiri pada aturan produksi berikut. S menghasilkan SAB, kemudian atau SB, atau CA. A menghasilkan AA, atau A kecil, atau BD. Nah, produksi yang rekursif kiri yaitu S menghasilkan S besar AB atau SB. Nah, kita nyatakan AB di sini sebagai alfa dari S1. Kemudian B di sini adalah alfa dari S2. Ini alfa S2-nya. Kemudian A menghasilkan AA, A besar A kecil. Nah, alfanya, alfa A1 ini sama dengan A. Jadi yang rekursifnya itu, selain rekursifnya itu kita nyatakan sebagai alfa. Kemudian produksi yang tidak rekursif kiri, S menghasilkan CA. Nah, ini adalah kita anggap sebagai betanya. BS1 sama dengan CA. Kemudian A menghasilkan terminal A atau terminal BD. Maka beta A1 itu adalah A-nya. Kemudian BD ini sebagai beta A2-nya. Kita kelompokkan seperti itu. Nah, kemudian kita ganti dengan produksi yang rekursif kiri. Jadi yang S menghasilkan SAB kemudian atau SB diganti menjadi S menghasilkan beta S1 kemudian ZS. Nah, ZS itu adalah alfa S1 atau alfa S2. Alfa S1-nya tadi AB, kemudian alfa S2-nya adalah B. Maka ZS itu adalah alfa S1 ZS, alfa Z2 ZS sama dengan ZS menghasilkan alfanya tadi. Alfa S1-nya tadi adalah AB. Kemudian alfa S2-nya adalah B. Nah, kita dapatkan seperti ini. Maka yang S di sini menjadi betanya itu, beta S1 itu adalah CA. Kemudian ZS. Nah, kemudian untuk yang A menghasilkan AA diganti menjadi yang rekursifnya ini kita gantikan menjadi beta alfa 1 ZA. ZA-nya itu adalah alfa A1. Itu adalah terminal A. Kemudian beta A2 ZA.
Nah, beta A2-nya itu adalah BD. Kemudian menghasilkan A menghasilkan beta A1ZA atau beta A2ZA, sama dengan A menghasilkan beta A1-nya itu A kecil, terminal A, kemudian beta A2-nya adalah terminal BD. ZA. Nah, ZA-nya di sini adalah alfa A1ZA. Sama dengan ZA menghasilkan alfa A1-nya adalah terminal A, ZA. Nah, seperti itu. Hasil penghilangan rekursif kiri itu adalah seperti ini. Nah, jadi dia menghasilkan rekursif kanan. Jadi rekursif kanan. Nah, seperti itu proses menghilangkan rekursif kiri ini. Jadi ketentuannya adalah kita kelompokkan dulu seperti ini, yang mana yang rekursif kiri, kemudian yang tidak rekursif kiri. Nah, yang rekursif kiri itu adalah setelah yang rekursifnya itu alfanya, kita tentukan alfanya. Yang tidak rekursif kiri itu kita tentukan betanya. Nah, nanti baru kita gantikan seperti ini. Nah, setelah penggantian ini, nanti kita dapatkanlah hasil penghilangan rekursif kirinya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk penghilangan rekursif kiri ini. Nah, jadi kalau di pemrograman pembentukan grammar itu tidak diinginkan adanya rekursif kiri karena akan terjadinya loop. Jadi dia berulang-ulang. Misalkan, nah baik, untuk materinya sampai di sini. Untuk mengakhiri, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.